Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada postingan video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber tentang kitab Al-Ibanah karya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ustadz izin bertanya, di dalam kitabnya beliau termaktub tulisan ya sakinas samai, wahai yang tinggal di langit. Komentar antum bagaimana? Soalnya dari perkataan Imam Asy'ari menunjukkan isyarat bahwa Allah tinggal di langit karena menggunakan diksi as-sakinu. Ya, sakinun adalah isim fa'il dari sakana yaskunu sukunan. Ya, yang artinya diam atau mendiami atau tinggal. Nah, redaksi ini memang terdapat di dalam kitab Al-Ibanah. Ya. Di sini halaman 305 ya. Ya sakinas samai, yaitu kitab Al-Ibanah yang ditahqiq oleh Dr. Fauqiyah Husain. Ya. Tapi yang aneh, yang bikin aneh gitu ya, di dalam Al-Ibanah yang dicetak dan disebarkan oleh penerbit yang lain berbeda redaksinya. Di sini ya, halaman 36 ini menggunakan redaksi ya sakinal arsy. Ini kitab Al-Ibanah cetakan Dar Ibni Zaidun. Nah, itu artinya ya, ini jelas bukan tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kenapa? Karena ya berbeda antara penerbit yang satu dengan penerbit yang lain. Jadi patut diduga ini bukan tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi ada orang yang dengan sengaja menambahkannya gitu, untuk membuat fitnah. Dan dari sisi makna, jelas antara ya sakinas samai dengan ya sakinal arsy jika tidak ditawil maknanya berbeda, ya tidak bisa disamakan. Karena ya sakinas sama, wahai yang diam di langit, ya. Kalau diam di langit berarti tidak diam di arsy gitu kan. Kalau ya sakinal arsy artinya wahai yang diam di arsy atau tinggal di arsy. Dan jika Wahabi berhujah dengan redaksi ini di dalam kitab Al-Ibanah, ini juga akan membatalkan akidah mereka yang mengatakan Allah berada di atas arsy dengan terpisah, ya, secara terpisah dengan jarak. Bukan tinggal di arsy atau tinggal di langit. Gitu. Jadi aneh kalau Wahabi berhujah dengan redaksi ini. Kemudian redaksi ini juga melanggar prinsip Wahabi yang mengatakan sifat Allah itu harus tauqifiyah. Mereka sendiri kan mengatakan demikian. Tauqifiyah itu artinya sifat Allah itu redaksinya harus ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jika tidak ada maka tidak boleh disifatkan kepada Allah. Itu kan mereka mengatakan demikian. Ya. Jadi seharusnya Wahabi itu menolak juga redaksi ya sakinas samai atau ya sakinal arsy. Ya, karena itu bukan tauqifiyah. Itu jelas ya tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi sekali lagi kalau Wahabi menjadikan redaksi ya sakinas samai itu sebagai hujah mereka, itu otomatis membatalkan prinsip mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, redaksi ya sakinal arsy atau ya sakinas sama ini menyelisihi dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Baihaqi terkait pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Baihaqi justru menjelaskan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu ya menolak sifat sukun ya. Sukun itu ya masdar dari sakana yaskunu. Nah, seperti biasa semua teks ini ya sudah saya ketik ulang dan sudah saya beri harokat, lalu sudah saya terjemahkan ya, supaya netizen bisa dengan mudah membaca kembali atau mempelajarinya kembali. Nah, nanti linknya saya cantumkan di dalam deskripsi supaya bisa di-download. Mari kita baca dulu ya. Ini kitab Al-Ibanah tahqiq Fauqiyah Husain halaman 305. Wa min du'ail ahli islami jami'an idza hum raqibu ila Allah ta'ala fil amri nazil bihim yaquluna jami'an ya sakinas samai. Dan di antara doa umat Islam seluruhnya ketika mereka memohon kepada Allah Ta'ala dalam urusan yang menimpa mereka, maka mereka berkata bersama-sama, wahai yang diam di langit, ya, atau yang tinggal di langit. Sedangkan kitab Al-Ibanah ya, penerbit Dar Ibni Zaidun halaman 36 ya, berbeda ya, berbeda di redaksi terakhirnya ya sakinal arsy ya.
wahai yang diam di arsy atau yang tinggal di arsy. Itu ya, jelas sekali perbedaannya. Nah, kemudian terkait penjelasan Imam Baihaqi itu ada di dalam kitab Al-Asma wa Sifat di sini ya. Di dalam halaman 414. Kita mengambil penjelasan Imam Baihaqi ya. Karena Imam Baihaqi ini seorang perawi hadis ya, sama seperti Imam Bukhari dan juga sebagai ahli di dalam meneliti riwayat hadis. Dan sebagai pentashih hadis, ulama-ulama para ahli hadis seperti Imam Ibnu Katsir, Imam Az-Zahabi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Nawawi itu banyak mengutip perkataan Imam Baihaqi ketika mensahihkan hadis, seperti berkata qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, dan hadis sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, jadi penjelasan Imam Baihaqi terkait pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini sangat layak sekali dijadikan pegangan, karena Imam Baihaqi adalah seorang yang terpercaya dan itu disepakati oleh para ulama ahli hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di halaman 380 ini penjelasan Imam Baihaqi terkait pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam sifat istawa. Ini ya. Wa dhahaba Abul Hasani Ali bin Ismail Al-Asy'ari ila anna Allah Ta'ala jalla thana'uhu fa'ala fil arsy fi'lan sammahu istiwa'an. Ya. Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah Ta'ala maha suci pujiannya melakukan suatu perbuatan di atas arsy yang disebutnya sebagai istiwa. Kama fa'ala fi ghairihi fi'lan sammahu rizqan aw ni'matan aw ghairahuma min af'alihi, sebagaimana dia melakukan perbuatan lain yang disebutnya sebagai rizki, nikmat, atau selain keduanya dari perbuatan-perbuatannya. Thumma lam yukayyifil istiwa'a illa annahu ja'alahu min sifatil fi'li li qawli ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Imam Al-Asy'ari tidak menetapkan kaifiyah. Kaifiyah itu gambaran tertentu atau tata cara ya, pada istiwa tersebut, kecuali bahwa ia menggolongkannya sebagai sifat perbuatan atau sifat fi'liyah berdasarkan firman Allah Ar-Rahman beristawa di atas arsy, surat Thaha ayat 5. Tsumma lit-tarahi wat-tarahi innama yakunu fil af'ali, dan kata tsumma atau kemudian menunjukkan penundaan, dan penundaan itu hanya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan. Ya, maksudnya di sini di dalam surat lain ya, kata istawa diawali kata tsumma stawa, kemudian beristawa. Dan itu menunjukkan bahwasanya istawa adalah sifat perbuatan menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Wa af'alullahi ta'ala tujadu bila mubasyaratin minhu iyyaha wala harakatin. Dan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala itu terjadi tanpa adanya interaksi fisik darinya, karena Allah suci dari fisik atau jisim ya, dan tanpa gerakan. Nah, ini penjelasan Imam Baihaqi ya terkait pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang menetapkan istawa tanpa ta'wil ya, berarti sudah rujuk pada mazhab salaf dan tidak menjelaskan maknanya atau mentafsir makna, hanya menetapkan istawa sebagai sifat perbuatan ya, sifat perbuatan yang muhdas ya, tapi tidak menjelaskan maksudnya. Maka saya tidak menerjemahkannya karena saya tidak tahu apa maksud yang dikehendaki oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka kita serahkan ilmunya kepada Allah. Nah, kemudian di dalam sifat al-ityan dan al-maji, wa amal ityanu wal maji'u fa'ala qawli Abil Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Adapun mengenai sifat al-ityan dan al-maji, al-ityan dan al-maji ini secara tekstualis terjemahnya adalah kedatangan. Menurut pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoinya, yuhditsullahu ta'ala yaumal qiyamati fi'lan yusammihi ityanan wa maji'an. Allah Ta'ala akan memulai suatu perbuatan pada hari kiamat yang disebutnya sebagai ityan dan maji. La bi an yataharraka aw yantakila, bukan dengan cara bergerak atau berpindah ya. Fa innal harakata wasukuna wal istiqrara min sifatil ajsami wallahu ta'ala ahadun samadun laisa kamitslihi syai'un. Sesungguhnya gerakan
diam, dan menetap adalah sebagian dari sifat-sifat jisim. Jisim adalah benda atau fisik ya. Sedangkan Allah Ta'ala adalah esa, tidak membutuhkan selainnya dan tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Nah, di sini jelas ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya menolak sifat sukun ya, karena sifat sukun dikatakan sebagai sifat-sifat jisim. Ya, sukun di sini ya, sebagai masdar dari sakana yaskunu ya, yang isim fa'ilnya itu adalah sakinun gitu. Berdasarkan penjelasan Imam Baihaqi terkait pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan ya, Allah suci dari sifat sukun. Jadi tidak mungkin Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mensifati Allah dengan sakinul arsy. Ya, tidak mungkin. Dan perkataan Imam Baihaqi ini ya layak dijadikan pegangan ya. Karena Imam Baihaqi itu yaitu tadi seorang ahli hadis dan perawi hadis yang terpercaya ya, di mana perkataannya banyak dijadikan pegangan oleh para ulama ahli hadis di dalam mentashihkan hadis ya. Ini jadi ilmu bagi kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh meyakini ya redaksi ya sakinas samai atau ya sakinal arsy dinisbatkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya berdasarkan penjelasan dari Imam Baihaqi ini. Dan juga tadi ada keanehan antara penerbit yang satu dengan yang lain, berbeda redaksinya, dan itu menandakan bahwasanya itu bukan tulisan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.